Baik, terima kasih Anda masih bersama di Newspedia THTV bersama Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Ibu Tensan Nurdiani STMH. Gitu. Nah, sebelum jeda tadi kita membahas, Ibu mau membahas tentang aplikasi Loketku. Nah, sebelum lebih lanjut dibahas, kita akan mengajak dulu pemirsa ya untuk menyaksikan sebuah tayangan berikut ini. Kita simak bersama. Apakah kamu tahu cara menggunakan layanan elektronik Loketku untuk permohonan perorangan? Yang pertama, pemohon harus memiliki akun yang sudah diverifikasi di Sentuh Tanahku. Kedua, pemohon melakukan login untuk masuk ke aplikasi Loketku melalui link berikut. Ketiga, pemohon diminta untuk melengkapi unggahan dokumen pendaftaran. Keempat, tunggu validasi dari kantor pertanahan. Setelah divalidasi, pemohon akan mendapatkan notifikasi via email untuk memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Kelima, pemohon diminta untuk memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Keenam, pemohon datang ke kantor pertanahan sesuai jadwal dengan membawa berkas asli. Ketujuh, petugas loket akan memverifikasi berkas yang dibawa pemohon. Nantinya, berkas pendaftaran yang diberikan akan diproses. Pemohon dapat memantau pengecekan berkas melalui menu berkas saya di Sentuh Tanahku. Pemohon juga dapat bertanya secara langsung melalui menu tanya berkas. Apabila produk sudah selesai, akan diinfokan ke pemohon di Sentuh Tanahku. Oke, baik, itu tadi sebuah tayangan tentang alur bagaimana sih memanfaatkan aplikasi Loketku. Ini boleh dijelaskan tentang Loketku ini, Bu? Betul, ya. Baru di-launching tanggal? Baru di-launching tanggal 24 September kemarin pada saat Hari Agraria. Silakan. 61 itu ini untuk memfasilitasi masyarakat luas, masyarakat umum dalam rangka permohonan layanan di kantor pertanahan. Jadi sebelum masyarakat berbondong-bondong datang ke kantor pertanahan, pada step awal kita memberikan aplikasi ini, layanan ini untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan terlebih dahulu. Jadi harus diunduh ya ini ya? Iya, betul. Melalui Play Store atau Apple Store. Di situ masyarakat bisa mendaftarkan terlebih dahulu akun masyarakat supaya bisa mengakses seperti kita kalau sosial media kan pasti harus mendaftar terlebih dahulu supaya tervalidasi identitas masyarakat tersebut. Melalui apa? Itu nantinya masyarakat bisa mengunduh terlebih dahulu ke dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Oh gitu. Ke Sentuh Tanahku dulu kita download dari aplikasi Play Store. Di dalam itu masyarakat bisa untuk mendaftarkan diri akunnya. Nanti kalau sudah mendapatkan akun, nanti kantor pertanahan melakukan verifikasi validasi terhadap kesesuaian data pemohon. Oke, mohon maaf, ini aplikasinya namanya Sentuh Tanahku atau Loketku? Loketku itu berada di dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku berarti ya? Yang diunduh Sentuh Tanahku betul, itu? Ya. Nanti kalau sudah mengunduh, sudah mendaftar, sudah tervalidasi akun masing-masing masyarakat, bisa mengakses layanan Loketku di dalam aplikasi apa saja Sentuh itu yang Tanahku. bisa dimanfaatkan di Loketku ini? Ya, kalau di Loketku masyarakat bisa mendaftarkan apapun semua layanan yang ada di kantor pertanahan untuk mendaftarkan di tahap awal ya, sehingga tidak perlu harus datang ke kantor pertanahan. Di dalam aplikasi Sentuh Tanahku, di dalam tersebut ada informasi mengenai jenis layanannya apa saja, kemudian syarat-syaratnya apa saja, jangka waktunya berapa lama, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan ada di dalam semua aplikasi tersebut di Sentuh Tanahku. Kemudian apabila masyarakat ingin melakukan pendaftaran, masuk ke dalam menu Loketku tadi. Di situ banyak sekali varian layanan yang bisa didaftarkan oleh masyarakat. Nanti masyarakat cukup melakukan upload dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan. Semisal masyarakat ingin melakukan pengecekan sertifikat ataupun melakukan ganti belangko, permohonan itu bisa dilakukan dimanapun masyarakat berada. Walaupun dia tidak sedang ada di Surakarta, tetapi tanahnya di Surakarta bisa. Jadi untuk permohonan awal bisa didaftarkan di mana saja lewat aplikasi tadi, kemudian masuk ke layanan Loketku. Di
Di situ masyarakat mengirimkan dokumen elektroniknya, mengupload ya. Kemudian nanti dari kantor pertanahan akan melakukan verifikasi dan validasi. Apabila memang persyaratannya sudah terpenuhi, nanti masyarakat akan mendapatkan email. Email itu akan diberikan kapan masyarakat bisa mengakomodir atau menjadwalkan kedatangan ke kantor pertanahan untuk membawa berkas atau dokumen aslinya. Jadi itu merupakan kemudahan dan terobosan baru bagi Kementerian ATR BPN. Dalam hal ini kami di jajaran kantor pertanahan Kota Surakarta mengimplementasikan tersebut. Masyarakat silahkan itu bisa diakomodir di aplikasi Sentuh Tanahku. Dan itu ada banyak varian di situ ya. Iya, banyak varian layanan. Mau apa aja mau bisa apa, gitu mau ya? ganti sertifikat bisa, gitu. mau melakukan permohonan pengukuran juga bisa, kemudian mau ganti belangko juga bisa. Ganti belangko yang dimaksud apanya, Bu? Mungkin belangkonya dokumennya sudah rusak, karena itu bisa diganti dengan yang baru. Masih banyak sekali. Nah itu nanti juga tetap harus, kalau misalnya ganti belangko ya, harus tetap ke kantor pertanahan juga? Iya. Atau bisa karena tahap sendiri? Oh ya, karena ini memang masih dokumen analog ya, sertifikatnya belum ke arah elektronik tadi. Tahap awal yang penting masyarakat sebelum datang ke kantor pertanahan sudah melengkapi dokumen, mengupload dokumen dahulu, sehingga itu mengurangi waktu apabila dia langsung datang ke kantor pertanahan. Ya. Nah, tidak perlu lama-lama jadi ya. Iya betul, sudah tahu jadwalnya kapan kita bisa datang ke kantor untuk dilayani. Gitu. Akan mengurangi antrian yang ada di kantor pertanahan. Jadi sudah di launching 24 Maret. Dan ini September. 24 September, mohon maaf. Dan ini sudah masyarakat pun juga sudah banyak yang kita masih dalam tahap sosialisasi, mungkin karena masih baru ya. 1 bulan ya. Iya betul. Ya, silakan kalau memang mau melaksanakan permohonan melalui loketku yang bisa di-download dari handphone masing-masing itu melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Serba mudah sekarang ya, Bu ya. Iya. Karena tuntutan zaman mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya berbasis teknologi ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita akan ketertinggalan, dan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat itu harus kita utamakan. Betul, enggak zamannya yang lama-lama gitu ya, serba cepat kan gitu ya. Eranya sudah berubah. Jadi nggak perlu lama antre ini dan itu, harus bolak-balik ke sini ke situ seperti itu ya. Dan ini sudah mulai menerapkan seperti itu di kantor pertanahan. Nah, upaya apa sih yang dilakukan Ibu dari kantor pertanahan sendiri dengan berbagai permasalahan layanan pertanahan yang ada saat ini? Mungkin boleh tahu ya, masyarakat itu yang paling banyak mungkin ketika datang di layanan permasalahannya apa sih? Apa saja? Kalau masyarakat umum, karena mungkin awam ya, baru pertama kali datang ke kantor pertanahan, kemungkinan mereka belum begitu paham persyaratannya, sehingga banyak masih berkonsultasi ke loket ya, kita layani dengan sepenuh hati, apa kekurangan berkasnya. Nah, kalau masyarakat yang pertama kali yang begini kan biasanya harus bolak-balik lagi kan, makanya wadahnya itu tadi bisa mengakses lewatnya Sentuh Tanahku di loketku. Ya, persyaratannya sudah disampaikan di dalam aplikasi tersebut, jangka waktunya penyelesaiannya nanti berapa lama, kemudian syarat-syaratnya apa saja, biaya yang harus dikeluarkan ini adalah biaya resmi PNBP. Itu sudah ada simulasinya di situ. Seumpamanya luas 100 meter persegi berapa sih biaya yang harus dikeluarkan, sudah ada simulasinya. Jadi ini transparan untuk para masyarakat yang akan menggunakan layanan tersebut. Jadi lebih ke syarat-syarat pendaftaran ya, ketika masyarakat awam permasalahan utamanya seperti itu. Betul, ya. Ya mungkin karena ini masih baru, nantinya masih banyak lah ya, masih saling belajar untuk mengedukasi. Oh ternyata kalau syarat permohonan yang ini, yang A syaratnya ini, oh ada kekurangan dokumen ini, itu lah yang nanti sambil kita dalam taraf edukasi kepada masyarakat. Nah, berbicara tentang layanan yang sudah ada di sini, ada inovasi, rencana ke depannya apa saja untuk bisa melayani masyarakat, memberikan kemudahan, akses yang cepat, seperti itu. Tetap kami komitmen ya di jajaran kantor pertanahan untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi, kemudahan layanan kepada masyarakat ya, memudahkan. Kemudian kami di jajaran di dalam internal sendiri selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas data yang ada ya.
Data kita ada data tekstual, ada data spasial berupa peta yang kita harus selalu lakukan validasi untuk perbaikan-perbaikan sehingga nanti pada saatnya pelaksanaan itu berjalan tidak akan ada kendala yang berarti. Itu sudah tervalidasi semua jujur kalau ini sedang berproses juga, kita tetap setiap hari untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kita bahu-membahu di kantor pertanahan ini karena kita berkomitmen untuk melaksanakan nantinya pelayanan elektronik itu sukses ya, tidak ada kendala. Dengan adanya kendala-kendala yang kecil, kita lakukan perbaikan validasi data pertanahan. Ya. Itu target untuk semua kantor pertanahan atau khususnya pastinya di Kota Surakarta? Semuanya nantinya pasti menyasar ke situ, tapi memang khusus yang di Kota Surakarta ya, betul. Yang ditargetkan dari kementerian? Sama semuanya. Arahnya nanti semuanya ke layanan elektronik ya, siap elektronik. Karena kalau sesuai dengan rensra yang sudah ditetapkan oleh Kementerian, rensra 2020 sampai 2024, itu nantinya goal akhirnya itu adalah terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia, kemudian layanannya ada berstandar dunia. Kita mau tidak mau, suka tidak suka harus melaksanakan itu, mensukseskan kegiatan tersebut melalui layanan elektronik berbasis dan terintegrasi secara elektronik. Kita lakukan perbaikan data yang ada di kantor pertanahan. Berarti 2024? 2020, iya, masuk ke 2025 gitu ya? Memang target Kementerian ATR BPN adalah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Oke, nah Ibu, apakah ada layanan lain yang selain layanan elektronik ya, yang sesuai dengan kondisi sekarang ini? Iya, itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, tadi Loketku dan Sentuh Tanahku itu adalah layanan yang baru saja di-launching oleh Pak Menteri ATR BPN. Selain 4 layanan elektronik tadi, dan ini aplikasi ini yang bisa untuk memudahkan masyarakat dalam rangka mendaftarkan berkasnya. Selain itu terintegrasi di pusat, dan ini kementerian yang meluncurkan. Iya, betul. Lengkapnya namanya apa tadi, Bu? Aplikasi Sentuh Tanahku. Di dalamnya ada layanan Loketku. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat bisa tidak hanya tadi kan targetnya untuk layanan elektronik pemerintah gitu ya, kalau instansi itu, pemerintah gitu. Kalau nah, yang instansi pemerintah tadi dalam rangka alih media, dari sertifikat analog ke elektronik itu. Tapi memang kalau tahap ini awal semuanya. Kalau untuk pelayanan dalam rangka semua varian layanan di kantor pertanahan tadi untuk mendaftarkan itu semuanya ada di Loketku. Ya. Oke, berarti ini sudah bisa diakses mulai di launching itu, ini sudah bisa diakses oleh masyarakat. Iya, betul, gitu ya. Dan banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan layanan yang ada di kantor pertanahan. Iya, betul. Dan memang satu kunci itu tadi ya, untuk akun keamanan akun masing-masing masyarakat ataupun pemohon ataupun instansi apapun juga, mohon itu untuk dijaga ya kerahasiaannya, karena nantinya menyangkut dengan kerahasiaan dokumen yang dimiliki. Jangan sampai nanti jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan salah satu pihak. Itu. Ada pesan tersendiri untuk masyarakat terkait dengan berbagai layanan yang ada di kantor pertanahan ini? Mudah-mudahan dengan adanya launching tadi, sertifikat launching layanan Loketku yang ada di dalam aplikasi Sentuh Tanahku akan memberikan kemudahan lagi kepada masyarakat, memberikan wahana baru kepada masyarakat, kemudahan dan akses transparansi yang ada pada kantor pertanahan. Jadi kuncinya juga pada masyarakat ya harus melek teknologi, jangan sampai enggan atau mungkin pada level-level awal pertama-tama mungkin masih ada ya beberapa yang mungkin ada gaptek atau itu suatu yang normal ya pasti. Nanti dengan berjalannya waktu kita memberikan sosialisasi ataupun memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, kita siap memberikan solusinya. Nah, bagaimana jika masyarakat masih menginginkannya konvensional aja lah, datang ke kantor pertanahan macam-macam. Kalau memang masih mau bercapek-capek padahal sudah kita beri kemudahan, nanti artinya datang ke kantor pertanahan sudah diberikan jadwal waktunya kan, ya kan, sehingga tidak perlu bolak-balik. Dan pada saat dia mendaftarkan awal melalui Loketku itu dokumen sudah terupload,
terkirim ke kita sudah koreksi apa kekurangannya sehingga nanti datang ke kantor pertanahan tinggal menyerahkan berkas atau dokumen aslinya. Oke. Dari SDM kantor pertanahan juga sudah siap ya untuk semua ini kita ya. siap semuanya. Jadi bahu membahu untuk melaksanakan suksesnya layanan elektronik maupun layanan loketku ini. Oke. Yang mungkin apa harapannya untuk masyarakat yang saat ini menyaksikan Newspedia kali ini terkait dengan informasi tentang layanan di kantor pertanahan. Iya, harapannya ya kami kalau dari jajaran kantor pertanahan sekali lagi kami berkomitmen memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, memberikan akses untuk memberikan kemudahan dalam hal ini permohonan layanan di level awal ya melalui itu tadi loketku di aplikasi Sentuh Tanahku. Silahkan Bapak Ibu jika ingin mengetahui lebih dalam apa isinya di aplikasi tersebut bisa di-download di Play Store ataupun Aplikasi Store melalui handphone masing-masing. Di dalamnya ada informasi-informasi di samping yang tadi sudah kami sampaikan, ada jenis-jenis layanan apa saja, persyaratannya apa saja, jangka waktunya berapa lama, kemudian simulasi anggarannya atau biaya yang harus dibayarkan berapa, dan di situ juga Bapak Ibu apabila sudah menginstal itu dan mempunyai akun bisa mengetahui posisi berkasnya sampai di mana dan kapan berkas itu akan tahu kapan selesainya. Itu juga bisa memantau ya untuk proses yang sedang bahkan dijalani. kalau Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi tersebut dan sudah sudah mempunyai sertifikat, di situ di dalam itu akan langsung otomatis mengetahui ternyata sertifikat saya sudah terdaftar di kantor pertanahan. Apabila memang belum tervalidasi, bisa diajukan permohonannya di kantor pertanahan. Jadi langsung, ternyata tanah saya banyak gitu. Ya, bisa ya. ternyata, ketahuan ini daftar saya, sertifikat saya ada berapa. Itulah kemudahan layanan kita. Iya, baik Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Dan layanan yang sudah dijalankan ini memberikan benar-benar kemudahan kepada masyarakat. Jadi masyarakat ya sudah diberikan kemudahan, jangan mencari kesulitan gitu ya. Betul. Jadi ya manfaatkan untuk layanan yang ada nih dengan berbagai layanan yang ada, termasuk tadi untuk aplikasi Sentuh Tanahku. Nah itu bisa Anda download ya, dan nanti bisa dimanfaatkan untuk urusan pertahanan Anda. Betul. Gitu, ya. Tapi ya kalau mungkin nanti kepengen silaturahmi dengan Ibu Tensa kan tetap boleh ke kantor Pintu pertanahan. selalu terbuka ya buat masyarakat. Bukan berarti tidak boleh ketemu dengan Bu Tensa gitu, dan anak buahnya. Baik, kali ini terima kasih, sukses untuk pelayanan-pelayanan yang ada di kantor pertanahan Kota Surakarta khususnya untuk bisa melayani lebih baik lagi kepada masyarakat di bidang agraria ini ya. Dan mitra TA TV, sampai di sini untuk Newspedia kali ini. Saya Nahir Pram dan segenap kru yang bertugas pamit undur. Sampai jumpa. TA TV masa kini dan tetap berbudaya.